Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Bintang Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan puil bagian 441. Proteksi untuk keselamatan. Proteksi terhadap kejut listrik. Catatan bagian 441 merupakan adopsi dari IEC 60364-441-2005 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan, atau pengurangan ayat, subayat, tabel, catatan, atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda MOD. Pada bagian 410.1 ruang lingkup bagian 441 puil menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar atau proteksi terhadap sentuh langsung dan proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dari manusia dan ternak. Standar ini juga mencakup penerapan dan koordinasi persyaratan ini yang berkaitan dengan pengaruh eksternal. Persyaratan diberikan juga untuk penerapan proteksi tambahan dalam hal tertentu. Pada bagian 410.2, acuan normatif dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi termutakhir dokumen acuan atau termasuk setiap amandemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Baskara dari Teknik Listrik 1B. Ingin menjelaskan puil bagian 4, yaitu nomor 410.3 tentang persyaratan umum, yang mana di dalam persyaratan umum ini terdapat standar-standar dan spesifikasi voltase. Apa itu voltase? Volt itu diciptakan oleh seorang fisikawan asal Italia yang bernama Alessandro Volta pada tahun 1745 sampai 1827. Sederhananya, kita menggunakan suatu voltase listrik itu untuk menunjukkan berapa sih beda tegangan energi listrik antara sumber listrik dan tujuannya. Jadi spesifikasi voltase berikut ini yang dimaksudkan kecuali dinyatakan lain. Voltase A.B adalah nilai efektif. Voltase A.S adalah bebas riak. Bebas riak konvensional didefinisikan sebagai nilai efektif voltase riak yang tidak melebihi 10% dari komponen A.S. 410.3.2 yaitu tindakan proteksi harus terdiri atas kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan atau ketentuan proteksi yang ditinggalkan, yang ditingkatkan, yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan. Jadi yang dinamakan proteksi dalam sistem tenaga listrik adalah pengamanan yang dilakukan terhadap peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik tersebut terhadap kondisi abnormal dari sistem tenaga listrik. Dalam 410.3.3, dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan suatu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal. Jadi ada kondisi pengaruh-pengaruh eksternal seperti faktor cuaca, hewan, ada pohon tumbang, gempa bumi, bahkan terkadang ada layang-layang yang menyangkut di kabel-kabel. Makanya di situ harus dibutuhkan proteksi yang mana tujuannya untuk memutus aliran arus listrik agar tidak terjadi konsleting. Tindakan proteksi berikut biasanya diizinkan, yaitu A. Dikoneksi otomatis supply pada ayat 411. B. Insulasi double atau diperkuat pada ayat 412. Separasi listrik untuk suplai dari suatu pemanfaat listrik pada ayat 413. Voltase ekstra rendah yaitu SELV atau PELV pada ayat 414. Tindakan proteksi yang diterapkan dalam instalasi harus dipertimbangkan pada pemilihan dan pemasangan perlengkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Muftahuddin. Saya akan menjelaskan bab 4 pada
410.3.8. Tindakan proteksi berbeda yang diterapkan pada instalasi atau bagian instalasi di dalam perlengkapan tidak boleh terpengaruh satu sama lain, sedemikian sehingga gangguan pada satu tindakan proteksi dapat mengganggu tindakan proteksi lain. Pada 410.3.9, tindakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dapat ditiadakan untuk perlengkapan sebagai berikut. 1. Penyanggam metal insulator lin udara yang terpasang pada bangunan dan ditempatkan di luar jangkauan. 2. Tiang beton bertulang dari lin udara yang berunsur baja tidak dapat diakses. PKT yang karena dimensinya kecil atau kira-kira 50 mm dikali 55 mm atau letaknya tidak dapat digenggam, tidak dapat kontak secara signifikan dengan bagian tubuh manusia, dan dengan syarat hubungan dengan konduktor proteksi sulit dilakukan atau menjadi tidak dapat diandalkan. Dengan catatan 1, pengecualian ini berlaku misalnya untuk baut, paku keling, plat nama, dan klip kabel. Dengan catatan 2, semua PKT dihubungkan ke konduktor proteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Fauzi, akan menjelaskan tentang PUIL bab 4 bagian 410.3.8. Tindakan proteksi berbeda yang diterapkan pada instalasi atau bagian instalasi atau di dalam perlengkapan tidak boleh terpengaruh satu sama lain, sedemikian sehingga gangguan pada satu tindakan proteksi dapat mengganggu tindakan proteksi lain. Bagian 410.3.9. Tindakan proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dapat ditiadakan untuk perlengkapan berikut. Penyangga metal insulator lin udara yang terpasang pada bangunan dan ditempatkan di luar jangkauan. A. Tiang beton bertulang dari lin udara yang tulangannya bajanya tidak dapat diakses. PKT yang karena dimensinya kecil, kira-kira 50 mm kali 50 mm, atau letaknya tidak dapat digenggam atau tidak dapat kontak secara signifikan dengan bagian tubuh manusia. Dengan syarat hubungan dengan konduktor proteksi sulit dilakukan atau menjadi tidak dapat diandalkan. Catatan 1. Pengecualian ini berlaku misalnya untuk baut, paku keling, plat nama, dan klip kabel. Catatan 2. Semua PKT dihubungkan ke konduktor proteksi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rizky Setiawan, akan menjelaskan bagian 4.42, yaitu proteksi untuk keselamatan dan proteksi terhadap efek termal. Bagian 4.42 merupakan adopsi dari IEC 60364.4.42 2001 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan ayat, subayat, tabel, catatan atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda mod. Untuk memudahkan penelusuran, maka nomor ayat atau subayat PUIL 2000 disertakan dalam tanda kurung 420.1 3.23.1 ruang lingkup buka kurung 3.23.1.1 tutup kurung manusia. Perlengkapan magun dan bahan magun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahang atau heat yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi termal, terutama efek berikut ini. Yang pertama yaitu ada pembakaran atau penurunan mutu bahan, yang kedua resiko luka bakar, dan yang terakhir pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Catatan proteksi terhadap arus lebih diuraikan dalam bagian 4.43. 420.2 Mod acuan normatif. Dokumen normatif berikut berisi ketentuan yang melalui acuan dalam naskah ini merupakan ketentuan bagian 4.42. Untuk acuan bertahun, amandemen atau revisi sesudahnya dari setiap standar ini tidak berlaku. Namun pihak yang bersepakatan berdasarkan bagian 4.42 dianjurkan untuk memeriksa kemungkinan menerapkan edisi mutakhir dari dokumen normatif yang dicantumkan di bawah. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi termutakhir dari dokumen normatif yang diacu. 421
3.20.2 proteksi terhadap kebakaran, catatan istilah kebakaran dan uji terkait dalam pertimbangan dengan kerjasama antara ISO dan IEC. Istilah yang digunakan dalam ayat ini adalah sementara. 421.1 3.23.2.1 perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan buil. 421.2 3.23.2.2 jika perlengkapan magun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus di sini nama saya Dida Alamsyah. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Ridwan. Jika perlengkapan magun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat membahayakan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus dipasang pada bahan yang tahan terhadap suhu tersebut, lalu disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang tahan terhadap suhu panas, lalu dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan yang dapat terkena efek termal yang merusak karena suhu tersebut. Lalu tindakan untuk proteksi terhadap kebakaran, untuk pemasangan pada lokasi tersebut lalu kondisi evakuasi darurat menggunakan kode BD2, yaitu kepadatan hunian rendah, kondisi evakuasi sulit. Kode BD3 kepadatan hunian tinggi, kondisi evakuasi mudah. Kode BD4 kepadatan hunian tinggi, kondisi evakuasi sulit. Lalu untuk sistem pengawatan yang melintasi pada lokasi tersebut harus memenuhi persyaratan. Sistem perkawatan tidak mempunyai hubungan sepanjang rute di dalam kondisi lokasi tersebut, kecuali ditempatkan pada selungkup tahan api. Lalu sistem pengawatan diproteksi terhadap arus lebih. Pada instalasi pemanas udara paksa, saluran masuk udara harus di luar lokasi. Jika terdapat debu yang mudah terpapar, suhu udara keluar tidak boleh keluar, sehingga menyebabkan kebakaran pada lokasi tersebut. Selain dari servo motor, tugas ringan yang dikendalikan secara otomatis atau jarak jauh, atau yang tidak secara kontinu, harus diproteksi terhadap kenaikan suhu berlebihan oleh gawai responsif suhu. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.